pertama ada pena, yaitu merupakan salah satu alat tulis yang paling sering digunakan di kantor. Yang kedua ada stabilo untuk menandai kata atau kalimat yang penting. Yang ketiga ada spidol untuk menandai sesuatu pada dokumen. Yang keempat ada penghapus untuk menghapus sesuatu pada kertas. Yang kelima ada tip X, salah satu cara untuk mengoreksi tulisan menggunakan pena. Yang keenam ada lem untuk menempelkan kertas atau dua permukaan benda. Lalu ada binder yang digunakan untuk menyimpan berbagai data yang ditulis agar tidak berceceran. Lalu ada penggaris yang digunakan untuk mengukur. Lalu ada sticky tape yang digunakan untuk merekatkan kertas atau menempelkan sesuatu pada permukaan yang rata. Lalu ada stapler, itu alat yang digunakan untuk menyatukan beberapa kertas menjadi satu. Selanjutnya ada paperclip. Paperclip digunakan untuk menyatukan beberapa dokumen yang berbeda menjadi satu tanpa merusak permukaannya. Lalu ada sticky note, digunakan untuk memberikan pesan ataupun mencatat catatan penting dalam kertas sticky note tersebut. Lalu ada folder, alat tulis perkantoran ini digunakan untuk menyimpan banyak sekali dokumen yang penting dalam suatu tempat. Lalu ada gunting, digunakan untuk memotong kertas ataupun benda lain agar mudah digunakan. Lalu ada kertas. Peralatan ini sangat banyak digunakan dalam perkantoran, digunakan untuk mencetak dokumen melalui printer. Lalu ada hole punch, digunakan untuk melubangi kertas. Bila ada dokumen yang ujungnya tidak ada lubang, maka alat ini sangat berguna untuk memudahkan dokumen tersebut diproses. Lalu ada wadah pensil, digunakan agar pensil ataupun pena tidak berserakan kemana-mana dan tersusun lebih rapi. Lalu ada rautan pensil, digunakan untuk meraut pensil yang tumpul menjadi lebih tajam agar bisa digunakan dengan lebih baik. Lalu ada stop map yang dipakai untuk menyimpan ataupun mengklasifikasikan dokumen sehingga menjadi lebih mudah bila ingin dipergunakan. Lalu ada amplop. Ini merupakan perlengkapan perkantoran yang digunakan sebagai penyimpanan dokumen yang akan dikirim ke tahap selanjutnya. Yang pertama yaitu meja kantor. Meja kantor sangat berfungsi sekali bagi karyawan dan staf pada saat bekerja. Karena di meja kantor bisa diletakkan berbagai kebutuhan seperti komputer dan lainnya. Yang kedua yaitu kursi. Kursi digunakan sebagai tempat duduk bagi para staf atau karyawan ketika bekerja. Yang ketiga yaitu lemari arsip. Lemari arsip biasanya berukuran besar digunakan untuk menyimpan dokumen yang sudah dikerjakan. Yang keempat yaitu lemari brankas. Lemari brankas biasa digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang sangat penting. Yang kelima, laci kartu. Laci kartu berfungsi sebagai penyimpanan kartu-kartu nama klien yang bekerja sama dengan perusahaan. Yang keenam, komputer. Komputer berfungsi sebagai membantu pekerjaan-pekerjaan kantor dan dalam pembuatan laporan. Yang ketujuh, mesin fotokopi. Mesin fotokopi berfungsi sebagai menggandakan dokumen menjadi lebih banyak. Yang kedelapan, lemari. Lemari ini biasa digunakan untuk menyimpan warkat yang belum diolah atau belum di-file. Yang kesembilan yaitu ticker file. Alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil. Yang ke-10, Cardex. Alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditekuk atau ditarik keluar. Yang ke-11, alat sortir yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima atau yang dikirim.